Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Linda. Bisa, Bu. Ya, silakan masuk. Apa kabar, Bu Linda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya hari ini ya, Bu Linda ya. Ya, Bu Linda, silahkan duduk dulu, Bu Linda. Maaf saya ganggu waktunya ya, Bu Linda ya. Langsung aja kita ke poin pembicaraan kita ini ya, Bu Linda. Sesuai dengan kesepakatan kita, Bu Linda, bahwa minggu ini kan akan ada jadwal supervisi akademik buat Bu Linda ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk dilakukan, Bu Linda? Untuk waktu yang tepat hari ini bisa. Hari ini bisa? Ya, bisa. Jam berapa, Bu Linda? Jam ke-56. Jam ke-56 di kelas apa? 11 IPS. Baik, jadi jam ke-56 di Ya, kelas 11 siap. IPS ya. Ya. Saya nanti turut mendampingi ya, Bu Linda, untuk mengamati pembelajaran Bu Linda di kelas tersebut ya, Bu Linda. Baik, Bu Linda, harapan Bu Linda dari supervisi yang akan dilakukan nanti itu seperti apa, Bu Linda? Harapan saya ya pastinya untuk mengetahui potensi atau kemampuan siswa dalam menerima pelajaran, terutama bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bisa mengetahui kemampuan saya pada saat saya mengajar. Begitu ya, Bu Linda ya. Jadi tujuannya supervisi adalah untuk menggali atau mengetahui potensi siswa, juga bagaimana Bu Linda selama pembelajaran gitu, evaluasinya seperti itu ya, Bu Linda. Baik, Bu Linda, kemudian kesepakatan seperti apa yang akan Bu Linda lakukan dalam pembelajaran tersebut nanti? Pastinya kesepakatan berdiferensi. Pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu Ya. Linda ya. Iya, terus mungkin menggunakan Ya, dengan metode apa nanti? menggunakan metode lalu strategi-strategi yang pastinya nanti membuat anak ini jadi lebih fokus, lebih menyukai pelajaran yang saya paparkan. Baik, jadi pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu Ya. Linda. Dengan menggunakan metode apa tadi, Bu Linda? Metode ceramah, Ceramah, lalu tanya jawab, diskusi. Nah, itu. Baik ya, jadi itu ya, Bu Linda, yang akan dilakukan ya. Baik, Bu Linda. Sebelumnya Bu Linda pernah disupervisi? Sudah pernah Kapan itu, Bu Linda? semester ganjil. Oh, di semester 1 ya, di semester ganjil yang lalu ya, Bu Linda. Jadi jika memang Bu Linda pernah disupervisi, kira-kira Bu Linda, jika ada skala 1 sampai 10, Bu Linda itu ada di angka berapa kira-kira? Ya, pastinya masih skala 75. Skala 7,5 ya, Ya, 1 sampai 10 iya. berada di 7,5. 7,5. Mengapa bisa demikian, Bu Linda? Karena saya merasa diri saya masih banyak sekali kekurangan dalam hal pembelajaran ke anak-anak ini. Gitu ya, jadi masih ada kekurangan ya Iya, selama strategi. pembelajaran, sehingga menentukan skala tadi 7,5 dari 7,5. skala 1 sampai Ya. 10 ya, Bu Linda. Baik, Bu Linda. Untuk supervisi nanti di jam ke-56 di kelas 11 IPS gitu ya. Kira-kira harapan Bu Linda nanti di skala berapa kira-kira, Bu Linda? Ya pastinya ada peningkatan, yaitu Harus ada peningkatan 8,5 ya. lah. 8,5 Iya. ya, Bu Linda ya. Berarti ada peningkatan ya. Iya, Dari harus. 7,5 menjadi 8,5. 8,5. Ada peningkatan 1 angka Iya. yang diharapkan. Dan pastinya dengan adanya peningkatan itu akan ada tantangan yang Bu Linda temui pastinya. Tantangan seperti apa itu, Bu Linda, nanti? Ya pastinya tantangan bagaimana saya pada saat mengajar itu harus memang kita gunakan pemetaan ya. Bagaimana berdiferensi ya itu pemetaan dengan cara ya diskusi mereka, nah, lalu presentasi. Jadi itu rencananya ya, Bu Linda, dalam menghadapi semua tantangan mereka dihadapkan pada sebuah diskusi secara berkelompok, Iya, kemudian berkelompok. sampai mereka tadi aktif untuk mempresentasikan di depan kelas ya, begitu ya, Bu Linda ya. Baik, Bu Linda, apakah sebelumnya juga ada mungkin untuk menggali potensi mereka itu, mungkin Bu Linda juga punya strategi lain mungkin? Ya pastinya punya strategi lain selain metode ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, itu pastinya punya strategi bagaimana caranya saya harus mengenal karakter setiap anak ini. Jadi kalau menurut saya, kalau pada waktu saya mengajar itu setiap kelas pasti punya potensi kemampuan tersendiri lah, beda gitu. Baik, jadi Bu Linda ini juga akan merencanakan untuk mengenali karakter mereka gitu ya, gitu ya. Kemudian Bu Linda, kira-kira dalam ukuran keberhasilan nanti ya, Bu Linda, ukuran keberhasilan seperti apa yang akan Bu Linda inginkan kalau menggunakan strategi yang Bu Linda mainkan nanti di dalam pembelajaran itu? Yang pastinya keberhasilannya ya anak-anak ini bisa
fokus dalam pelajaran, lalu mampu mampu untuk memahami materi yang sedang dipaparkan. Gitu ya Bu Linda. Jadi anak-anak benar-benar fokus dan benar-benar mampu memahami materi yang Bu Linda berikan pada saat itu. Baik Bu Linda. Kemudian harapan ke depannya setelah supervisi ini apa yang Bu Linda harapkan ke depannya? Yang pastinya saya harapkan itu ada strategi yang baru dalam pelajaran terutama bahasa Indonesia. Saya ingin sekali anak-anak ini belajarnya selain di kelas juga ada di luar kelas, gitu. Entah itu kunjungan. Jadi lapangan mereka dihadapkan pada studi lapangan atau mereka akan lebih mengenal materi mereka itu secara kontekstual seperti itu ya Bu Linda. Baik Bu Linda, saya rasa sangat menarik ya untuk harapan kedepannya apa yang Bu Linda lakukan itu nanti. Dan kira-kira Bu Linda perlukah dukungan dari Civitas Akademika Sekolah Bu Linda? Ya pastinya sangat perlu ya. Perlu sekali. Kira-kira dukungan seperti apa yang nanti Bu Linda harapkan seperti itu? Ya, yang pastinya dukungan ACC dari Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan yang nanti saya inginkan pada saat proses pembelajaran. Lalu yang kedua ya pastinya dukungan dari teman sejawat, ini juga diperlukan. Lalu yang ketiga yang pastinya adalah dana, itu harus ada. Dana ya Bu Linda ya. Jadi dukungan dari kepala sekolah, rekan guru sejawat yang mungkin nanti juga bisa memberikan pengamatan dalam selama pembelajarannya Bu Linda gitu ya. Dan dana mungkin ya sekecil apapun kalau anak-anak dibawa keluar pasti memerlukan dana ya Bu Linda. Baik, saya rasa cukup Bu Linda ya pembicaraan kita kali ini tentang praobservasi kegiatan supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Bu Linda dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia Bu Linda. Saya rasa cukup. Terima kasih Bu Linda. Demikian saja ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Harus semangat ya, menerima pelajaran yang di jam 5.06 ini pastinya sangat melelahkan ya. Pastinya sangat membuat kalian mungkin ngantuk dan sebagainya. Dan Pak Bu Linda pastinya mempunyai pemikiran bahwa bahasa Indonesia itu pasti membuat kalian itu jenuh karena apa? Karena banyaknya teks wacana ya. Maka dari itu sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin kalian bisa happy, bisa senyaman mungkin ya, relax supaya kalian bisa menerima pelajaran dengan fokus. Tujuannya adalah supaya kalian nanti relax menerima pelajaran bahasa Indonesia dengan fokus, lalu senang dengan pelajaran bahasa Indonesia. Maka dengan itu saya ingin nanti memberikan sebuah video relaksasi. Nanti ada perkataan yang membuat nanti motivasi diri kalian. Kalian bisa pejamkan mata, bisa kalian menunduk, bisa senyaman mungkin lah, membuat kalian duduknya senyaman mungkin. Bagaimana bisa mendengarkan video relaksasi nanti yang akan nantinya membuat kalian fokus ya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, saya akan menghidupkan video. Kalian duduk sesuai dengan relaksasinya kalian lah ya. Nah, senyaman mungkin. Dan orang lain. Saya melepaskan semua hal negatif. Dan saya mengisi pikiran saya dengan hal positif. Saya percaya pada diri saya 100%. Saya mau menjalankan apa yang saya inginkan dengan sepenuh hati. Saya punya kekuatan dalam diri saya untuk meraih keinginan saya. Kekuatan dalam diri saya semakin bertambah setiap hari. Saya layak meraih apa yang saya impikan. Saya memiliki semua aspek yang saya butuhkan untuk mencapai apa yang saya impikan.
Saya menghormati diri saya. Saya percaya pada kemampuan saya. Saya kuat dan saya bisa. Ya, kita semuanya. Baik, sebelum kita ke KPM, setelah Anissa, saya ingin bertanya ya, setelah tadi kamu mendengar kata-kata motivasi tentang diri kita, bagaimana yang kamu rasakan? Bisa bilang Ibu, apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan tadi dengan relaksasi video motivasi tadi? Lebih bersyukur sama apa yang sudah kita miliki, bersyukur sama diri kita sendiri. Lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan diri kita sendiri, kita harus bersyukur. Kalau Niko, bagaimana Niko? Apa yang kamu rasakan? Sama bersyukur, selain itu? Menit ya, mungkin nggak sampai ya, itu kita relax dulu sebentar, kita mendengarkan kata-kata yang membuat mungkin ada beberapa siswa yang sampai mungkin menangis itu ya, Mufidah ya. Kok benar ya apa yang disampaikan ya, kata-kata tentang diri sendiri ini, bahwa kita harus bersyukur. Apa yang disampaikan Anissa bahwa harus bersyukur dengan diri sendiri, walaupun banyak sekali kekurangan, tapi kita harus bersyukur. Kita tidak pernah tahu ya bagaimana kedepannya, apakah kita lebih bahagia, lebih mendapatkan rezeki dan sebagainya, kita tidak pernah tahu. Jadi harus tetap bersyukur. Baik anak-anak, sebelum KBM saya mau absensi dulu ya, absensi kehadiran dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sidar sama siapa? Ami, Fike. Sidar sama Fike. Deni. Jadi ada 4 anak ya. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan proposal? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan proposal? Oke, Anissa. Proposal adalah suatu rancangan kegiatan yang akan berlangsung dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan terperinci. Rancangan suatu kegiatan yang dibentuk atau yang ditulis secara terperinci. Rancangan berarti itu adalah sebuah rencana kegiatan. Sebelum kalian melakukan suatu kegiatan, membuat proposal. Oke, 100 untuk Anissa poinnya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, ada berapa jenis sih proposal itu di mana? Ada berapa jenis? Ada 2. Yang pertama proposal kegiatan. Yang kedua Proposal penelitian atau ilmiah. Oke, benar ya, bahwa ada 2 jenis proposal, yaitu proposal kegiatan lalu proposal penelitian. Di dalam 2 jenis proposal ini pasti sistematika penulisannya itu berbeda. Berbedanya apa? Hanya beberapa saja yang berbeda isinya. Ada yang memakai rumusan masalah, itu masuk apa? Jenis apa kalau rumusan masalah? Rumusan masalah kegiatan, lalu ilmiah, ya, itu masuk ke ilmiah juga ada di dalam sistematika penulisannya. Ya, lalu sistematika proposal tadi Bu Linda sedikit sekali menyetir bagaimana sistematika proposal. Gimana lagi? Kata saya sistematika proposal apa saja? Tadi ada 2 jenis. Yaitu sekarang sistematika proposal kegiatan dulu. Apa saja? Yang pertama latar belakang, yang kedua masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat sasaran, yang kelima pelaksanaan, yang keenam jadwal pelaksanaan, yang ketujuh anggaran, yang ke-8 penutup. Yang ke-8 penutup. Lalu yang kedua, jenis yang kedua sistematika penelitian. Oke. 1 latar belakang, 2 masalah dan tujuan, 3 ruang lingkup, 4 kategori, 5 metode penelitian. Saya berikan pertanyaan kuis. Bagaimana menurutmu, Cahya? Ada beberapa kuis ini. Bagaimana menurutmu, pendapatmu? Membuat kamu bagaimana sebagai siswa? Mana
penilaian kalian, tanggapan kalian setelah saya mengadakan kuis ini. Beberapa pertanyaan, Anissa? Jadi lebih senang Bu karena mendapatkan poin 100 dari Bu Linda. Oke ya. Terima kasih Anissa. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau ada kuis kalian sangat gercep, kalau bahasanya secara gerak cepat maksudnya adalah membuat semangat. Baik ya. Baik. Yaitu pastinya mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu kalian bisa menyusun proposal. Kalau kalian nanti ikut sebuah lembaga organisasi, kalau setelah lulus SMA mau kuliah atau mau menjadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan sebagainya ya, itu pasti punya sekali banyak agenda kegiatan. Ya, kalau sekarang kalian di bangku sekolah ini, proposal apa yang kalian sering buat? Apa? Proposal ilmiah, penelitian, ya. Proposal penelitian itu bisa kalian dapatkan di bangku sekolah. Tapi kalau nanti setelah di bangku sekolah ini, setelah lulus kalian masuk organisasi dan sebagainya, bisa membuat proposal kegiatan dulu. Bu, kalau selain di sekolah kan kalau ilmiah juga ada kegiatan, ya, jadi bisa dua-duanya bisa kalian pelajari. Ya, tapi kalau nanti di sebuah instansi pasti banyak agenda kegiatannya, yaitu kalian membuat proposal kegiatan. Nah, di proposal kegiatan tadi sistematika yang sudah disampaikan Cahya, yaitu ada anggaran. Ya, ada anggaran. Coba Andi, SD masih anggaran dalam proposal. Apakah boleh 2 kali lipat pengeluarannya atau umumnya, harga umumnya? Boleh tidak? Boleh. Kalau di dalam proposal itu, misal harga gula 13.000, kamu tulis di situ adalah 35.000. Boleh atau tidak? Ya boleh. Tidak Bu. Boleh? Boleh. Siapa yang boleh? Akbar. Kenapa boleh, Bar? Alasannya kenapa? Mencari keuntungan. Proposal adalah mencari keuntungan. Oke, ada yang menjawab selain jawaban dari Akbar maupun Anissa? Boleh? Siapa yang lain? Boleh, cuma nggak boleh ambil keuntungan. Nah, ya. Boleh kalian misal 13.000 umumnya kalian buat di dalam anggaran 15.000. Hanya berapa selisihnya? 2.000. Boleh. Karena apa? Kita tidak tahu ya. Setiap bulannya atau setiap tahunnya harga itu naik dan sebagainya. Boleh, tapi kalau 2 kali lipat, misal 13.000 jadi 36.000 atau 40.000, ini sudah tidak wajar. Gitu ya. Kelompok membuat nanti ini adalah tetap kelompoknya yaitu membuat proposal tentang proposal kegiatan saja, ya. Proposal kegiatan, terserah kegiatan apa yang ingin kalian buat, judulnya, ya. Kalian buat, kalian diskusikan dengan kelompok yang sudah saya pilihkan kemarin itu ada 5 anak ya, setiap kelompok ada 5 anak. Maka nanti kalian silakan diskusikan. Setelah nanti kalian sudah membuat, kalian nanti bisa diskusi sama teman kalian, apakah pembuatan proposal kalian ini sudah benar atau salah, sistematika penulisannya, kaidah kebahasaannya, apakah masih ada bahasa baku dan bahasa yang tidak bakunya. Nah, itu harus didiskusikan. Membentuk kelompok. Anak-anak, kalian silakan membuka LKPD ya, lembar kerja kalian yang sudah saya bagikan, silakan diisi.
Baik, kalau sudah, sekarang waktunya kalian presentasikan hasil tugas yang sudah kalian diskusikan tadi dengan kelompok kalian. Ya, mulai presentasinya mulai kelompok Toti, silakan. Ya, proposal apa yang kamu buat? Kegiatan apa, tentang apa? Silakan dipresentasikan. Kegiatan bakti sosial di Desa Karangtebu. Profil PEMAS. PEMAS ini merupakan singkatan dari Pemuda Masyarakat yang merupakan wadah bagi masyarakat Desa Karangtebu yang memiliki kepedulian untuk memajukan desa. Organisasi ini termasuk dalam organisasi kemasyarakatan non-politik dan menggunakan asas Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini beberapa visi dan misi yang dimiliki oleh organisasi ini adalah: visinya menjalin hubungan baik antar warga Desa Karangtebu, baik yang merantau maupun yang berada di Desa Karangtebu, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mewujudkan rasa ikhlas untuk berkarya serta membawa Desa Karangtebu lebih baik dan maju. Misinya saling membantu agar warga-warga Desa Karangtebu menjalankan program-program ini direncanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat Desa Karangtebu, mensejahterakan anggota melalui program-programnya yang berbasis pengembangan ekonomi rakyat, menggunakan keunggulan-keunggulan desa sebagai ajang promosi dan juga ikut dalam partisipasi pembangunan desa. Latar belakang kegiatan. Itu tadi presentasi dari kelompok Toti, ya, kelompoknya Toti tentang bakti sosial, ya Tot, ya, bakti sosial, proposal bakti sosial. Kalian tadi sudah mendengar presentasinya, apakah sudah sesuai dengan sistematikanya? Kelompok dari Cahya dulu, kamu tadi sudah mendengar apa yang membuat kamu mungkin ada penilaian untuk proposal kelompoknya Toti, mungkin tidak sesuai dengan sistematika dan sebagainya. Kelompok Cahya, silakan memberikan komentarnya mengenai presentasi proposal dari kelompoknya Toti. Menurut saya tadi gak perlu ada profil, langsung latar belakang aja gitu Bu. Langsung latar belakang saja ya, karena di dalam sistematikanya tidak ada ya profil-profil seperti itu ya, langsung latar belakang saja. Baik, nah hasil dari presentasi tadi ada yang hasil apa yang kalian dapatkan? Yaitu sistematika ya, penulisan sistematikanya kadang membuat masih bingung ya, bisa membedakan antara jenis proposalnya, sistematika, kaidah kebahasaannya, ya. Jadi masih banyak tugas kalian membuat proposal itu dari sistematika penulisannya biasanya menggunakan Romawi harusnya, tapi kalian menggunakan angka itu tidak boleh ya. Jadi harus Romawi atau huruf ya, A, B, C, D, E. Jadi itu harus diperhatikan ya, sistematika dan kaidah kebahasaannya. Baik anak, sekarang saya ingin memberikan tugas kepada kalian ya. Setelah kalian tadi sudah belajar bagaimana menyusun proposal, lalu sekarang saya berikan tugas di LKS itu ya, pilihan ganda sampai dengan Romawi 2 yang selesai kalian kerjakan. Nanti kita langsung membahasnya. Sudah selesai semuanya, mari kita bahas. Yang pertama Reva dulu, nomor 1. Proposal, kegiatan rancangan kegiatan proposal. Lalu yang kedua, Maulidia. Berikut unsur-unsur penyusun proposal kecuali bahasa. Bahasa. Kita bahas semua soal-soal tentang proposal sekarang sudah selesai ya.
jangan lupa pelajari bab selanjutnya yaitu tentang karya ilmiah. Baik anak-anak, sampai jumpa hari berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yorini Irawati, CGP angkatan ke-6 dari SMA Kartika Wijaya Surabaya. Di sini saya sudah berada di tahap aksi nyata untuk modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Dan kami sudah masuk dalam tahap pasca observasi pembelajaran di kelas. Di sini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama ibu guru yang ada di depan saya. Bisa perkenalkan diri, Bu? Perkenalkan, nama saya Brenda. Saya mengajar bahasa Indonesia dan alhamdulillah hari ini saya sudah disupervisi oleh Ibu Yorini Irawati. Dan pada kesempatan ini kami juga didampingi oleh observer kami, yaitu Ibu Eni Farida selaku pengajar praktek saya dalam pendidikan guru penggerak. Baik, bisa kita mulai ya Bu Linda ya. Ya, Bu Linda, alhamdulillah observasi pembelajaran kelas sudah terlaksana ya Bu Linda, yaitu tidak salah itu di hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang lalu. Tepatnya di jam ke-56 ya, di kelas 11 IPS ya Bu Linda ya. Bagaimana perasaan Bu Linda setelah melakukan pembelajaran di kelas 11 IPS, apalagi di jam ke-56 ya, dimana jam ke-56 itu adalah jam-jam rawannya siswa mungkin sudah mengalami kelelahan fisik seperti itu ya Bu Linda. Bagaimana perasaannya Bu Linda? Ya, perasaan saya pastinya di jam-jam 56 itu kan memang rawan sekali anak-anak untuk tidak fokus dan sebagainya. Tapi saya senang dan bangga ternyata di jam ke-56 itu mereka masih mau menerima. melakukan kegiatan itu dengan baik gitu. Masih ditunjuk dulu ya Bu Linda ya. Baik, berarti pembelajaran itu belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi ya Bu Linda ya. Begitu ya Bu Linda ya. Jadi harapan Bu Linda seperti apa untuk pembelajaran ke depannya itu Bu Linda? Yang pastinya saya ingin anak-anak lebih aktif lagi, lalu lebih giat lagi, lalu dalam sesi presentasi pertama itu jadi lebih hidup dalam menerima materi pembelajaran. Begitu ya Bu Linda. Menurut Bu Linda nih, kalau melihat kondisi demikian, strategi apa atau ide apa yang bisa diterapkan sehingga semua siswa itu pada akhirnya bisa aktif
dalam pembelajaran yang Bu Linda berikan? Ya, kalau di pelajaran bahasa Indonesia sendiri, karena banyaknya wacana, teks dan sebagainya, saya harus melakukan banyak strategi. Awal mengajar saya harus menggunakan game, apa itu reading, speaking dulu, lalu setelah itu kuis. Jadi harus ada metode-metode yang baru untuk mereka lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Begitu ya Bu Linda ya. Jadi apa yang selanjutnya akan Bu Linda lakukan nanti? Mungkin merubah metode pembelajaran ya, dan model-model pembelajaran yang sudah saya gunakan ini, gitu, agar tidak bosan. Gitu. Jadi metode pembelajarannya itu harus variatif ya. Iya. Kalau saya lihat beberapa metode yang Bu Linda gunakan pada saat saya mendampingi observasi itu memang sudah melibatkan metode ceramah ya, ada ceramah, kemudian ada diskusi ya, ada tanya jawab, kemudian metode inquiry ya. Jadi Bu Linda kedepannya ingin menambahkan metode lagi yang lebih variatif gitu ya, agar anak tidak bosan gitu ya Bu Linda. Baik, memang setiap anak itu memiliki ini ya Bu Linda kebutuhan belajar yang berbeda ya Bu Linda ya, sehingga memang metode maupun model pembelajaran yang diberikan itu harus selalu berganti atau harus variatif gitu ya, sehingga anak-anak itu tidak bosan gitu ya Bu Linda ya. Lantas apa yang akan Bu Linda lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar tersebut Bu Linda? Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan mengetahui minat ya, dan gaya belajar anak melalui game-game pengetahuan siswa, sehingga mereka benar-benar bisa mengetahui bahwa kesiapan siswa ini belajar dan minatnya itu, gaya belajar mereka itu seperti apa. Begitu ya. Baik, untuk rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa Bu Linda? Ya pastinya saya akan lebih inovatif dalam merancang game edukasi, lalu ya mengelompokkan siswa yang butuh perhatian khusus, lalu pembelajaran berdiferensiasi itu harus ditingkatkan. Jadi lebih inovatif lagi ya game-game yang diberikan ya, mungkin bisa melibatkan menggunakan smartphone-nya anak-anak ya gitu ya Bu Linda ya. Baik Bu Linda, kemudian dalam melaksanakan rencana tersebut siapa saja yang akan Bu Linda libatkan? Pastinya adalah guru mapel bahasa Indonesia, lalu guru IT informatika, lalu guru ekonomi yang seperti diri ini sudah jadi guru penggerak guru ekonomi, lalu ya guru matematika juga. Baik, jadi akan banyak melibatkan guru-guru mapel yang lain ya Bu Linda, sehingga nanti bisa menambah wawasan Bu Linda untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi anak-anak ya, dan berpusat kepada siswa ya Bu Linda ya. Baik, saya rasa luar biasa ini yang akan Bu Linda lakukan ke depannya ya Bu Linda ya. Nah, kira-kira kapan Bu Linda itu akan dilaksanakan? Ya, langsung ke pertemuan berikutnya. Oh, langsung pertemuan berikutnya ya Bu Linda ya. Luar biasa semangatnya Bu Linda ini tanpa menunggu waktu lama ya Bu Linda ya. Kemudian apa yang akan disiapkan untuk pembelajaran selanjutnya itu Bu Linda? Saya akan merancang atau mempersiapkan RPP yang berdiferensiasi ini untuk mengajak siswa belajar outdoor, karena materinya ada yang harus di luar, jadi harus ini saya rancang dengan baik. Jadi lebih kontekstual ya nantinya ya siswa ya. Baik, saya tunggu aksi nyatanya dari Bu Linda ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk Bu Linda dan kita semua. Mungkin ada pesan Bu Linda untuk para guru ya, para guru yang hebat di sini ya. Kalau pesan sih adalah orang yang hebat itu bisa melahirkan beberapa karya yang bermutu, tetapi kalau guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang yang luar biasa pesannya ya ini ya. Terima kasih ya Bu Linda ya telah membersamai kegiatan pasca observasi kali ini, dan terima kasih juga kagum Bu Eni yang sudah menjadi observer dalam percakapan kami di pasca observasi pembelajaran di kelas. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.